Kak, boleh dong kenalin kakak ini siapa sih? Oke, kenalin nama aku Majero Doni Handoyo, biasa dipanggil Doni, mahasiswa semester 5, menempuh prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Malang. Oke, untuk kesibukan kakak kali ini apa sih kak? Oke, kesibukan aku di semester 5 ini tentunya juga kuliah. Yang kedua ada ngurusin bisnis yang bernama Bakaran Mae sama Mafia Otak-Otak yang lokasinya ada di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Oke, berarti kakak ini sambil kuliah sambil merintis bisnis ya? Betul sekali, Kak. Nah, eh aku mau tahu dong kak, sejak kapan sih mulai merintis bisnis ini? Oke, jadi sejak tahun 2022 kalau nggak salah bulan April, jadi ini bisnisnya ada dua Kak. Yang pertama bernama Bakaran Mae, yang kedua Mafia Otak-Otak. Nah, untuk Bakaran Mae sendiri ini berdiri April 2022. Lalu untuk yang Mafia Otak-Otak bulan Desember 2022. Oke, gimana sih awal mulanya kebentuk bisnis yang sedang kakak jalani? Oke, awal mulanya jadi nggak langsung secara offline sih Kak. Dulu tahun 2020 itu aku pertama bisnis itu yang pertama jualan pulsa. Kalau teman-teman tahu pada saat itu jualan pulsa terus top up Mobile Legend atau top up game online lainnya aku sempat jadi penjualnya di situ. Terus tahun 2021 itu aku lulus SMA, habis itu nganggur. Jadi awal mulanya ketika tahun 2021 ini aku bisnis sama cewekku nih. Kebetulan cewekku juga punya bisnis dari SMA, dia berjualan kayak apa ya waktu itu case HP kalau nggak salah case HP terus jilbab atau hijab itu. Terus pokoknya tipe cewekku ini semua barang yang bisa dijual secara online dia jual. Terus akhirnya sama-sama memiliki rasa kewirausahaan yang lumayan tinggi lah. Terus pada tahun 2021 pertengahan itu aku mulai kalau teman-teman tahu aku sering pre-order bakso aci itu mulai dari tahun 2021. uh, aku melakukan pre-order itu tiap bulan jadi nggak setiap hari ready gitu ya. Nah, setelah hasil bakso aci ini kayak lumayan cukup, nah kami berdua sepakat buat ngadain bisnis secara offline berupa UMKM, tapi kami masih bingung mau jualan apa saat itu. Terus sambil diskusi sambil riset pasar, ternyata akhirnya kami menemukan bahwa uh, tahun 2022 bulan April kami launching rilis Bakaran Mae, yaitu menjual seperti sosis, seafood bakar, dan kayak usus, ati, dan lain-lain dengan bumbu yang khas. Terus itu 1 bulan berjalan, oh ya itu kami bukanya di awal bulan puasa teman-teman. Jadi semisal hari ini jualan, besok itu udah masuk bulan puasa. Terus satu bulan kemudian waktu Lebaran itu feedback dari masyarakat juga cukup positif, yakni hari-hari biasa omset itu sekitar 400.000 kalau nggak salah. Terus waktu Lebaran itu sampai tembus 1 juta satu hari itu. Nah dari situ kami kemudian berjalan terus sampai bulan Desember 2022. Jadi yang namanya jualan itu nggak tiap hari ramai teman-teman, nggak tiap hari kita itu dapat omset. Ada pula ada suatu kondisi di mana omset itu sampai minus teman-teman, jadi nggak selalu profit tiap hari. Terus akhirnya bulan Desember kita kepikiran lah mau rencana buka satu outlet lagi. Kebetulan di samping lapak itu ada yang masih kosong, itu kita kepikiran buat bikin UMKM lagi, tapi belum kepikiran buat jualan otak-otak itu sendiri. Nah setelah riset selama 1 bulan, November deh, risetnya mulai dari November, terus 1 bulan kemudian kita launching itu di sebelahnya Bakaran Mai bernama Mafia Otak-Otak. Kedua UMKM ini tepatnya berada di depan SMPN 1 Nganjuk, pokok sekitaran alun-alun Nganjuk. Oke, aku mau tahu nih kak, bisnis yang kakak jalani ini itu joint venture atau bergerak sendiri? Kalau itu sih menurutku ya, joint venture kan merupakan bisnis yang didirikan oleh 2 orang atau lebih ya.
Nah, ini karena aku sama cewekku yang gerakin, jadi nggak aku sendiri, bisa dibilang bisnis bisnis ini bisa dibilang joint venture. Kenapa? Karena yang menjalankan 2 orang, terus profitnya juga dibagi 2 orang, terus bergeraknya juga sama-sama 2 orang. Jadi bisa dibilang joint venture sih Kak. Oke, tadi kan kakak bilang kalau bisnisnya itu ada di Nganjuk ya. Nah, sedangkan kakak Doni ini lagi ada di Malang. Nah, itu gimana sih cara ngelola bisnisnya? Oke, jadi cara mengelola bisnisnya keseluruhan aku pasrahin ke cewek aku ya Kak, yang di Nganjuk. Jadi aku kadang Kamis pulang kampung gitu, terus Minggu balik. Nah, selama Kamis sampai Minggu itu di Nganjuk, aku pasti bantu jualan, terus bantu juga pengelolaan keuangan. Terus aku juga sering ngasih inovasi atau saran atau masukan ketika bisnis itu lagi down. Terus cewek aku juga juga kayak aware gitu sama lapang dada lah. Pokok dia mau nerima masukan dari orang lain terkait pada saat bisnisnya itu lagi down. Oke, jadi lika-liku bisnis ini sangat banyak sekali teman-teman, mulai dari pesaing sampai hal-hal yang anggapannya mistis lah gampangannya. Oke, yang pertama lika-liku bisnis yang pertama itu eh, hari pertama itu aku dapat komplain dari pedagang sebelah eh, karena aku menjual produk yang sama. Padahal kan yang aku jual itu ada produk yang berbeda dari penjual ini. Kalau teman-teman sedikit informasi buat teman-teman bahwa di depan SMPN 1 Nganjuk itu ada sebuah paguyuban bernama PKL 5 Lancar Jaya kalau nggak salah. Nah, itu nanti di dalamnya itu ada kayak kepengurusan sama kayak komunitas gitulah. Jadi di dalam komunitas itu tidak diperbolehkan jualan yang sama. Nah, pada hari pertama itu aku mendapat komplain itu. Terus setelah mendapat komplain itu aku rundingan sama yang mengkomplain itu, runding secara baik-baik. Ternyata sampai saat ini diperbolehkan. Itu juga menurutku salah satu lika-liku sih. Terus yang kedua, sering terjadi uang hilang. Nah, gini, setiap ada orang beli kan pastinya ditulis ya, orang ini habis berapa, terus sampai di sebuah buku gitu. Nah, nanti rekapannya waktu akhir itu kan nanti akan ditotal terus dibandingkan sama jumlah uang yang masuk ke laci uang. Nah, itu sering terjadi beberapa kali sih, sampai sampai jengkel. Pernah satu hari itu uang hilang 100.000, 50.000. Nah, setelah diselidiki ternyata itu katanya aku nggak tahu. Katanya pamannya cewek aku ini katanya ada yang ambil, tapi bukan manusia. Katanya yang di sebelah kanan kiri lapakku itu ada pohon 2, bukan beringin sih tapi tinggi. Nah, katanya penghuni di situ katanya sering ngambilin, tapi aku ya percaya nggak percaya ya. Nah, itu sih. Terus lika-liku yang ketiga, oke, yang ketiga ini lika-likunya cukup unik teman-teman. Nah, ini agak berkaitan sih sama yang kedua tadi. Jadi gini, waktu itu bukan malam minggu sih, hari-hari biasa aku kerja jualan nungguin pembeli. Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuhin di gerobak aku, kayak kotak lampu. Teman-teman tahu kotak lampu yang dari kardus itu kan? Nah, itu jatuhin di atas gerobak dar gitu. Nah, beneran ini. Oke. Setelah itu aku cek di depan, ternyata nggak ada apa-apa. Nah, terus sama cewek aku ngelihat juga, tapi cewek aku nggak ngelihat tapi cuma denger suaranya aja. Nah, setelah itu aku selidiki sama cewek aku, sama ayahnya cewek aku juga. Ternyata nemunya cuma koin seribuan yang gini gitu. Nah, karena masih berpikiran positif, nah itu koin dimasukinlah ke laci. Nah, habis itu semenjak hari itu, 1 minggu semenjak hari itu jualan sepi banget, asli sepi banget. Kadang sampai 1 hari itu nggak dapet penjual sama sekali. Nggak dapat pembeli sama sekali. Oke, aku mikirnya nggak sampai situ sih. Terus cewek aku ini punya pamannya tadi ngasih tahu katanya ada yang ngirim gitu. Tapi aku ya percaya nggak percaya sih. Oh iya ada yang ngirim.
Terus kata paman cewekku ini, cewekku diberi pegangan, tapi aku nggak tahu itu pegangan berupa apa. Nah, semenjak itu koin itu udah dibuang, alhamdulillah penjualan dari hari ke hari alhamdulillah membaik. Tapi aku masih kayak kurang percaya sih terkait hal itu. Toh rezeki kan juga udah ada yang ngatur sih. Terus yang keempat juga sama sih, lika-liku yang keempat ada yang kencing di dalam rombong gerobak. Nah, nggak mungkin dong orang kencing di dalam gerobak, posisinya itu gerobak udah kekunci. Nah, gerobak kekunci ini nggak mungkin orang lain bisa masuk atau orang lain bisa buka. Sedikit informasi bahwa gerobak ini pas pulang pasti dititipkan di belakang SMP. Nah, di belakang SMP itu ada kayak rumah yang menyediakan persewaan latar gitulah. Nah, nanti rombongnya ditaruh situ. Nah, saat malam hari nggak ada apa-apa, terus paginya tahu-tahu di dalam rombong itu udah ada kencing manusia. Itu kejadian 2 kali. Nah, itu tanpa pikir panjang langsung pikirannya langsung negatif. Langsung pamannya cewek aku ini tadi bilang katanya penghuni situ ada yang suka nih sama cewek aku. Waduh, saing gilaan. Oke. Terus sama paman cewek aku dikasih kayak apa ya? Teman-teman mungkin tahu parfum yang kecil gitu. Parfum seukuran gini lah. Nah, itu dikasih tuh warnanya merah. Nah, sampai saat ini parfum itu masih ada di gerobakku guna kayak menangkal hal-hal negatif gitu. Terakhir lika-liku yang terakhir ini bisnis mengalami stuck, dimana bisnis itu ya stuck di situ-situ aja, penghasilnya situ-situ aja. Terus ya pemasukan tiap hari nggak nentu, kadang sepi, kadang rame, toh ramenya juga segitu-gitu aja. Terus solusinya dari aku mungkin ada yang salah nih dari bisnis ini, entah itu menunya kah, entah harganya atau pelayanannya. Itu masih menjadi kayak tantangan lah bagi aku sama cewek aku, gimana caranya ningkatin bisnis ini agar kayak dulu lagi. Mungkin itu aja sih lika-likunya dari bisnis ini. Jadi kesimpulannya nggak semua bisnis itu bisa berjalan dengan normal sama lancar. Oke, nah dari banyak lika-liku yang udah Kak Doni lewatin nih, boleh dong Kak kasih tahu tips and trick ke kita gimana sih buat jalanin bisnis yang baik dan benar itu? Oke, jadi tips and trick buat jalanin bisnis yang benar, yang pertama riset dulu pasar. Kita nggak tahu apakah ada pesaing lain atau orang jualan yang sama dengan kita. Nah, nanti takutnya seperti yang kayak yang pertama tadi, kita dapat komplain bahwa penjual sama di dalam komunitas yang sama. Terus yang kedua, sering-sering melakukan inovasi sama manajemen keuangan sih. Terus inovasi ini nggak selalu tentang menu. Jadi inovasi dapat berupa seperti gerobaknya ditambahi lampu lah, gerobak ditambahi warna-warni lah. Itu nanti juga menambah poin plus dalam bisnis ini. Terus manajemen keuangan, menurutku itu sangat penting karena manajemen ini akan uang itu akan berputar setiap harinya. Jadi semisal kita nggak mampu buat manajemen keuangan dalam bisnis itu sendiri, menurutku agak kurang sih. Nanti tahu-taunya uang ini habis kemana, uang ini kemana, nanti taunya ke hal-hal negatif. Terus yang terakhir konsisten. Jangan, kalau jalanin bisnis itu jangan sampai berhenti di tengah jalan. Kamu harus menyelesaikan apa yang kamu mulai. Jadi jangan sampai semisal aku agak sakit nih nggak jualan, nah itu kayak menurutku kurang sih. Itu harus ingat tujuan pertama bisnis itu apa, terus konsisten dalam hal seperti kayak kan akhir-akhir ini cuaca nggak menentu ya. Jangan sampai semisal hujan nih, mendung nih nggak jualan, jangan sampai gitu. Kita harus yakin bahwa hari ini rame, pokoknya hari ini pasti rame. Itu prinsip yang aku tanamin di dalam hidup aku sendiri setiap harinya. Oke, terakhir nih Kak, boleh dong kasih closing statement deh buat teman-teman yang mau memulai bisnis. Buat teman-teman yang baru mulai bisnis, yang pertama
Yang pertama persiapin rencana dulu. Kalian mau bisnis apa, di mana, sama siapa yang nanti yang akan mengelola bisnis itu kalau teman-teman lagi kuliah ataupun lagi kuliah pokoknya. Yang kedua, siapin tentunya modal. Di dalam bisnis ini nggak selalu modal tentang sampai 10 juta, 15 juta, enggak. Jadi kalau boleh aku spill, di Bakaran Mae ini modal awalnya itu 5 sampai 6 juta. Di Mafia Otak-Otak juga sama. Nah, modal ini penting teman-teman, karena bisnis ini nggak akan berjalan tanpa modal. Terus yang ketiga, konsisten. Tadi udah aku sebutin juga di awal, konsisten. Jangan sampai bisnis ini di tengah jalan, aku mau bangkrut aja deh, aku males bisnis. Jangan sampai itu. Dan yang terakhir ada action. Percuma teman-teman rencana matang, terus persiapan matang, udah ngerekrut karyawan, udah mulai cari supplier makanan, tapi teman-teman nggak action, itu nggak logis sih. Teman-teman di sini harus berani action, yaitu langsung terjun ke lapangan buat jalanin bisnis yang teman-teman mulai ini. Oke, itu saja sih Kak konsisten dari aku. Semoga membantu semangat para pebisnis muda. Oke, terima kasih Kakak Doni udah hadir di podcast kita. See you, sampai ketemu nanti. Dadah. Terima kasih.